Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paman Tukang. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Kali ini Paman Tukang mau sharing sebuah informasi tentang sebuah material dipakai di atas permukaan lantai, udah umum banget dipakai di dunia konstruksi. Biasanya dipakai di bangunan-bangunan pabrik seperti pergudangan, area-area produksi, atau di gedung-gedung tinggi untuk area perparkiran, bahkan di ruangan kantor. Dan sekarang juga sudah mulai banyak dipakai di proyek-proyek perumahan pribadi atau rumah-rumah tinggal. Material apa itu? Cat epoksi lantai. Nah, tadi udah sama-sama kita lihat kayak gimana sih foto-foto tentang cat epoksi lantai itu, dan juga mungkin teman-teman sudah banyak lihat ya tentang epoksi lantai itu kayak gimana, baik itu mungkin teman-teman lagi jalan-jalan ke mall, atau teman-teman ada yang bekerja di bagian produksi sebuah pabrik, biasanya udah sering ngeliat tuh lantainya kayak gimana untuk epoksi lantai. Paman mau cerita nih tentang epoksi lantai. Nah, jadi epoksi lantai itu sebenarnya apa sih? Cat epoksi lantai adalah sebuah material berbahan dasar resin epoksi yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen A atau komponen base, dan yang kedua adalah komponen B atau hardener. Biasanya cara kerjanya, kedua komponen ini dijadikan satu dan dicampur dengan baik, dituang atau digelar di atas permukaan substrat. Dalam hal ini, substratnya yang pasti adalah lantai beton. Nanti setelah dituang, dia akan mengalami proses curing. Setelah tercampur akan mengalami proses curing. Nanti pada saat proses curing ini juga akan mengeluarkan panas, sehingga sifat dari epoksi ini, proses curingnya bersifat thermosetting, atau dia mengeluarkan panas pada saat mau setting. Ntar setelah mengeras, epoksi ini akan membentuk sebuah lapisan di atas permukaan substrat, yaitu lantai beton, yang akan melindungi lantai beton dari pertama, hantaman benda keras, yang kedua, abrasi dari kegiatan operasional, dan yang ketiga dari serangan kimia korosif. Dan yang keempat pastinya untuk tujuan estetik atau keindahan tampilan. Dalam aplikasi cat epoksi lantai, erat kaitannya dengan yang namanya thickness atau ketebalan dari cat epoksi lantai tersebut. Jadi kita harus tahu sebelumnya, sebelum kita aplikasi epoksi, ruangan itu mau dipakai untuk kegiatan apa, di atas lantai itu mau ada kegiatan apa saja, sehingga kita bisa menentukan ketebalan berapa epoksi itu mau dipasang di atas lantai kita. Biasanya masing-masing pabrik atau masing-masing produsen punya rekomendasi sendiri-sendiri untuk ketebalan yang diperlukan. Tapi kita juga bisa lihat ada standar umum yang bisa kita jadikan acuan, yaitu British Standard dengan nomor BS 8204/6 tahun 2008. Nah, British Standard itu mengklasifikasikan ketebalan cat lantai epoksi itu menjadi 8 jenis atau 8 tipe. Yang pertama adalah floor seal dengan ketebalan kurang lebih di 150 mikron. For your info, 150 mikron ini berarti sekitar 0,15 mm. Berarti kebayang ya tipisnya kayak gimana. Dengan kode LD atau light duty. Yang berikutnya adalah floor coating dengan ketebalan kurang lebih sekitar 150 mikron sampai 300 mikron. Dengan kode LD garis miring MD, yaitu untuk light duty atau medium duty kegunaannya. Dan yang berikutnya nomor 3 adalah high build flooring dengan ketebalan kurang lebih di 300 mikron sampai 1000 mikron. Nah, 1000 mikron ini berarti sudah masuk di 1 mm ketebalannya. Dengan kode MD berarti kegunaannya adalah untuk medium duty. Yang keempat adalah multi-layer flooring. Di multi-layer flooring ini ketebalannya udah masuk dari 1000 mikron sampai dengan 2000 mikron. Berarti udah masuk ke 1 mili sampai 2 mili ketebalannya. Dengan kode kegunaannya atau digunakan untuk area-area medium duty garis miring HD atau heavy duty. Yang berikutnya adalah nomor 5, flow applied flooring dengan ketebalan kurang lebih di 2 mm sampai 3 mm dengan kegunaannya atau kegunaan ruangan untuk medium duty atau heavy duty. Yang keenam, resin screed flooring dengan ketebalan dari 3 mm sampai dengan 4 mm
Untuk kegunaan sama seperti sebelumnya, medium duty sampai dengan heavy duty. Yang berikutnya, nomor 7 adalah heavy duty flow flooring, yaitu untuk ketebalan dari 4 sampai 6 mm. Untuk kegunaan ruangan heavy duty sampai dengan very heavy duty, HD garis miring VHD. Dan yang terakhir yang nomor 8 adalah heavy duty resin flooring dengan ketebalan di atas 6 mm, mungkin di 7 mm, mungkin di 8 mm dan seterusnya. Untuk kegiatan ruangan atau kegiatan dasar lantainya adalah very heavy duty atau kegiatan yang sangat berat sekali. Nah, itu tadi adalah klasifikasi atau tipe epoksi lantai berdasarkan ketebalannya dari British Standard dengan nomor BS 8204/6 tahun 2008. Berikut ini adalah jenis-jenis epoksi lantai yang umumnya diketahui di dunia konstruksi. Yang pertama adalah epoxy coating. Epoxy coating adalah material epoksi yang diaplikasikan tipis di atas permukaan substrat, yaitu lantai beton. Seperti yang sebelumnya sudah kita lihat sama-sama di British Standard tadi, yaitu BS 8204/6 tahun 2008, di mana epoxy coating itu ketebalannya sekitar 150 mikron sampai 300 mikron. Yang kedua adalah epoxy self-leveling. Epoxy self-leveling ini memiliki sifat yang flow, sehingga pada saat dituangkan di atas permukaan lantai atau substrat, dia akan bisa ngalir sendiri dan meratakan sendiri permukaannya, walaupun tetap harus dibantu dengan hand trowel dengan menggunakan roskam atau menggunakan rake. Karena dia pada dasarnya itu walaupun flow, cuma flow-nya itu tidak seperti air, karena dia kan lebih kental dibanding air ya. Nah, itu tadi adalah epoxy self-leveling. Yang ketiga adalah epoxy mortar. Epoxy mortar pada dasarnya adalah material epoxy untuk lantai yang dicampur dengan filler biasanya berupa pasir silika. Jadi untuk biasanya dipakai itu untuk patching keretakan sebelum diaplikasikan epoksi di seluruh permukaan lantainya. Jadi nanti untuk perbaikan gompal-gompal, patching keretakan, dan juga bisa dipakai untuk lapisan juga di atas permukaan beton, sehingga lapisan itu karena ditambahkan dengan filler pasir jadi akan lebih kuat. Yang keempat adalah epoxy non-slip. Epoxy non-slip ini karakteristiknya adalah permukaannya yang bertekstur, karena pada saat aplikasinya dia itu ditabur broadcast pasir berupa pasir silika, lalu ditutup lagi dengan material epoksi lagi, sehingga tampilan akhirnya itu tidak smooth pada dasarnya epoksi ya, tapi bertekstur. Nah, ini salah satu contohnya yang saya pegang di depan, mungkin bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini nih ada kelihatan teksturnya ya. Jadi ada tekstur pasirnya tuh di atasnya. Nah, jadi pada saat dia diaplikasi ditabur dengan pasir silika lalu ditutup lagi dengan epoksi. Nah, untuk epoksi, istilahnya untuk epoksi non-slip ini biasanya digunakan untuk area-area yang licin, sering ada air, atau mungkin di area-area di mana permukaannya itu selalu basah atau selalu licin, sehingga lebih aman dipakai untuk kegiatan orang lalu lalang di atasnya. Jadi makanya menggunakan epoksi non-slip ini. Yang kelima adalah epoksi antistatik. Epoksi antistatik adalah material epoksi yang diaplikasikan di atas permukaan lantai untuk mengurangi bahkan mengeliminir adanya resiko loncatan listrik statis dari tubuh manusia. Biasanya epoksi antistatik ini digunakan di ruangan-ruangan yang memiliki alat-alat elektronik yang sensitif terhadap listrik statis, atau ruangan-ruangan yang tidak boleh ada listrik statis sama sekali. Nah, biasanya digunakan di ruangan-ruangan seperti ruangan-ruangan laboratorium atau di area-area manufacturing, di mana area manufacturing tersebut memproduksi alat-alat elektronik, atau juga di ruangan-ruangan seperti ruangan-ruangan panel listrik dan sebagainya. Pada dasarnya permukaannya atau secara tampilan, epoksi antistatik ini tidak berbeda dengan epoksi lainnya. Glossy seperti biasa, seperti ini nih, glossy seperti biasa, tidak ada perbedaan yang lain seperti yang lainnya. Namun, yang membedakan adalah lapisan di tengahnya, karena pada saat setelah aplikasi body coat, di epoksi antistatik itu ditambahkan atau ditempel dengan menggunakan copper tape, seperti ini materialnya. Ditambahkan pita tembaga atau copper tape. Nah, pita tembaga inilah yang akan berfungsi untuk meredam listrik statis tersebut. Nah, itu tadi epoksi antistatik. Yang keenam adalah epoksi dekoratif.
Seperti namanya, epoksi dekoratif itu ditujukan untuk meningkatkan nilai estetik dari sebuah lantai. Dan juga memang tujuan utamanya adalah untuk ini, tampilan visual yang cantik. Jadi, epoksi dekoratif ini ya ada macam-macam juga jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada epoksi flakes, di mana nanti bentuknya itu seperti ini ya, flake atau istilahnya seperti serpihan-serpihan warna, ditabur di atas permukaan lantai, nanti di coating dengan menggunakan epoksi lagi, sehingga nanti seperti ini, seperti titik-titik warna. Nanti sama-sama kita lihat gambarnya. Dan yang kedua ada lagi epoksi teraso, dan yang ketiga ada lagi epoksi, istilahnya itu epoksi concrete look. Jadi tampilan itu seperti tampilan beton, tapi itu adalah resin epoksi. Dan yang keempat adalah epoksi metalik, yang sekarang ini lagi banyak ngetren di mana-mana, dipakai di rumah-rumah. Epoksi metalik, jadi dia itu adalah cairan epoksi yang ditambahkan aditif metalik atau menggunakan pigmen metalik, sehingga warnanya itu jauh lebih bagus dibanding epoksi biasa pada umumnya. Itu adalah epoksi dekoratif. Yang ketujuh adalah epoksi high chemical resistant. Pada dasarnya, epoksi lantai sudah memiliki ketahanan atau resistensi terhadap kimia korosif yang bagus. Namun, untuk high chemical resistant epoksi ini, dia memiliki ketahanan terhadap kimia korosif jauh lebih baik lagi dibanding epoksi pada umumnya. Biasanya digunakan untuk area-area seperti tangki-tangki WWTP, ya kan, WWTP atau wastewater treatment plant, atau lantai-lantai di mana di situ ada cairan-cairan kimia korosif yang menetes atau tumpah ke atas permukaan lantai. Misalnya area cas baterai forklift. Atau yang kedua, ruangan produksi, di mana di ruangan produksi itu ada tumpahan-tumpahan cairan yang sifatnya itu korosif. Nah, material epoksi high chemical resistant ini digunakan untuk area-area seperti itu karena ketahanannya yang tinggi terhadap kimia korosif yang tingkat korosivitasnya itu tinggi. Oke, tadi udah sama-sama kita simak tentang epoksi lantai itu seperti apa. Nanti akan kita bahas lagi di video yang lain mengenai cara aplikasi epoksi lantai. So, stay tune di channel Paman Tukang. Apabila teman-teman suka dengan informasinya, silahkan klik like. Dan jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Paman Tukang. Sekian dari Paman Tukang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.